Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari, NIM 195-182-41005, kelas S1, Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir saya pada mata kuliah Manajemen Industri terkait dengan pembahasan Digital Supply Chain Management. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait definisi Supply Chain Management, definisi dari Digital Supply Chain Management, kemudian komponen utama dari Digital Supply Chain Management, kegiatan utama dari Digital Supply Chain Management, kemudian tujuan menerapkan DSCM, tahapan menerapkan DSCM, dan manfaat yang dapat diambil ketika kita menerapkan Digital Supply Chain Management. Next, sebagai pengantar, yaitu revolusi industri dimulai sejak tahun 1750 atau sudah sejak 271 tahun yang lalu, dengan diawali dengan industri 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan digantikannya tenaga manusia menggunakan mesin. Kemudian berlanjut dengan revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 yang ditandai dengan produksi massal dan elektrifikasi. Tidak hanya sampai di situ, pada akhir abad 20 berkembang menjadi industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi komputer, sistem IT, dan otomatisasi. Lambat tahun, sektor industri terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hingga sekarang ini sudah mencapai tahap era revolusi industri 4.0 yang fokus utamanya terdapat pada teknologi otomatisasi dan pertukaran data. Pada era revolusi industri 4.0 dikenal sebagai zaman yang serba canggih dan nyaman, karena segala aspek kehidupan manusia dipermudah dengan kecanggihan teknologi yang ada. Adanya industri 4.0 ini memberikan kemajuan teknologi yang sangat terasa seperti Internet of Things, diciptakannya 1001 jenis sensor baru, adanya cloud computing, dan machine learning. Adanya era industri 4.0 ini memberikan tuntutan yang cukup besar terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan saat ini. Karena jika perusahaan tidak dapat beradaptasi atau mengikuti perkembangan zaman, maka sedikit demi sedikit perusahaan akan tersisih, bahkan dampak yang paling fatal yaitu perusahaan mengalami gulung tikar. Untuk mengatasi permasalahan atau tantangan tersebut, maka perusahaan harus menemukan jenis manajemen yang relevan untuk diterapkan di perusahaannya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Next, yaitu definisi mengenai supply chain. Apa sih yang dimaksud dengan supply chain? Menurut Piaget 2014, yang dimaksud dengan supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada pelanggan. Sedangkan menurut Schroeder 2007, supply chain adalah serangkaian dari proses sistem dan informasi yang menyediakan produk atau jasa dari supplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen. Sedangkan untuk supply chain management adalah manajemen dari sebuah aliran material
dan informasi sebagai fasilitas penunjang antar rantai pasok seperti dengan supplier atau pemasok, vendor atau penjual, manufacturing plants atau perencanaan pembuat produk, assembly plants atau perencanaan penggabungan produk, warehouse facility atau fasilitas pergudangan, distribution center atau pusat distribusi, dan retail atau pengecer. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan sebagai kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional ditambah kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara pemasok dengan distributor. Kemudian dilanjut dengan definisi dari digital supply chain management. Diawali dengan kata digital. Kata digital berasal dari bahasa Yunani yaitu kata digitus yang berarti keadaan bilangan yang terdiri antara 0 dan 1. Sedangkan secara kamus besar bahasa Indonesia, kata digital diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan angka-angka dalam sistem perhitungan tertentu. Sedangkan digitalisasi adalah proses penggunaan sistem digital. Kemudian yang dimaksud dengan digital supply chain adalah penerapan teknologi digital dalam tahap pekerjaan yang didasarkan kepada jaringan internet sebagai penghubung, komunikasi, dan data-data penting tentang produksi dari perusahaan, supply, hingga data pemesanan konsumen. Kemudian, untuk digital supply chain management diartikan sebagai kegiatan pengelolaan dan memperoleh bahan baku produksi, proses produksi, dan pengiriman hasil produksi dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Digital supply chain management memungkinkan ketersediaan informasi yang lebih luas dan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi yang jauh lebih unggul, yang mengarah pada peningkatan kepercayaan, kelincahan, dan produktivitas. Digital supply chain management membutuhkan kombinasi alat, strategi, dan pendekatan digital yang mendukung interaksi antara pelanggan dan pemasok secara eksternal, serta karyawan secara internal. Untuk mendapatkan manfaat dari rantai pasok digital, ada kebutuhan untuk memanfaatkan pendekatan baru, termasuk transformasi digital dengan teknologi. Oleh karena itu, digital supply chain management dibangun di atas transformasi digital dan teknologi pintar. Berikut yaitu gambaran mengenai digital supply chain management di mana kegiatan dari supply chain dapat diatur menggunakan digital. Seperti gambar di samping ini. Kemudian terkait kegiatan dari supply chain management berawal dari petani, supplier, kemudian bahan masuk ke dalam perusahaan untuk diproduksi. Setelah mendapatkan hasil produksi, disampaikan kepada konsumen melalui distributor. Distributor menyampaikan kepada retail atau pengecer, dan saat di pengecer, produk dibeli oleh customer atau konsumen. Atau bisa dari konsumen membeli langsung dari perusahaan. Dari gambar ini menunjukkan bahwa proses supply chain management atau pengelolaan produksi
yang diawali dari pendapatan bahan produksi dari supplier disampaikan pada perusahaan untuk melakukan produksi dan disampaikan ke distributor dan kemudian sampai dengan tangan konsumen, semua dapat dikendalikan menggunakan bantuan dunia digital dan internet. Kemudian next, apa sih tujuan menerapkan dari digital supply chain management? Menurut Pujawan 2005, tujuannya yaitu untuk membuat supply chain memenangkan persaingan pasar atau minimal bertahan dalam persaingan pasar. Kemudian yang kedua, menurut Dilworth 2000, tujuannya yaitu untuk merencanakan dan mengkoordinasi semua kegiatan dalam supply chain sehingga terdapat pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif murah. Atau dengan kata lain, biaya murah, kualitas bagus. Kemudian yang ketiga, menurut Chopran dan Mail 2004, yaitu untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan customer. Dan yang keempat, yaitu untuk meminimalisir biaya secara keseluruhan, baik biaya pemesanan, biaya penyimpanan, transportasi, pengiriman, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja sih kegiatan utama dari digital supply chain management? Terdapat 3 kegiatan utamanya, yaitu pertama, ada perencanaan, yaitu perancangan dan perencanaan produk baru, serta pendapatan bahan baku atau product development and procurement. Kemudian proses yang kedua atau kegiatan yang kedua yaitu perencanaan produksi dan persediaan produk atau planning, control, and producing. Dan yang ketiga yaitu distribusi atau proses pengiriman produk dari perusahaan ke konsumen. Kemudian dilanjut dengan komponen utama dari supply chain management yang disampaikan oleh Wharton dan Wellcome tahun 2008, yaitu ada 5 komponen utama. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Proses supply chain management berawal dari perencanaan strategi yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya dan kualitas produk dari perusahaan hingga di tangan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu source atau sumber bahan. Berkaitan dengan asal atau sumber bahan baku produksi, di mana perusahaan harus memastikan memiliki supplier yang kredibel dan sanggup memenuhi permintaan atau kebutuhan produksi perusahaan. Selain itu, juga harus menentukan kualitas bahan, biaya yang meliputi harga jual barang, pengiriman, dan pembayaran bahan, serta mempererat, menjaga, dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan supplier agar proses penyediaan bahan baku berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu make atau pembuatan, berkaitan dengan proses pembuatan atau manufacturing yang mencangkup penyusunan jadwal kegiatan produksi perusahaan, uji coba produksi atau uji coba produk, pengemasan, dan pengiriman,
Selain itu juga perlu memperhatikan sektor kualitas produk, hasil produk, dan bagaimana produktivitas pekerja dan mesin. Yang keempat yaitu delivery. Berkaitan dengan proses pengiriman produk dari perusahaan ke tangan konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa produk aman hingga diterima oleh konsumen tanpa ada kekurangan satupun. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan permintaan dari konsumen, melakukan pengelolaan penyimpanan barang atau stok, pemilihan distributor, dan pengaturan sistem pembayaran pesanan konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu return atau pengembalian barang. Berkaitan dengan kesesuaian pesanan pelanggan dengan produk yang diterima. Perusahaan harus bersifat fleksibel, responsif, dan menyediakan layanan aduan atau keluhan untuk konsumen berkaitan dengan masalah produk yang catat. Dengan itu, perusahaan bisa menilai dan melihat performa bisnis secara rutin. Next, yaitu membahas terkait manfaat apa yang didapat ketika kita menerapkan digital supply chain management. Yang pertama yaitu supply chain menjadi lebih terhubung, terukur, cepat karena serba digital, yaitu menggunakan Internet of Things. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu perhitungan keuangan perusahaan yang rinci, cepat, dan berskala. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa ada batasan waktu dan tempat. Yang kelima yaitu mengurangi inventory barang atau mengurangi penimbunan stok di gudang. Kemudian yang keenam yaitu menjamin kelancaran persediaan barang. Yang meliputi kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari barang asal atau pabrik pembuat, supplier, perusahaan, wholesaler, retail, sampai kepada konsumen akhir. Yang ketujuh yaitu manfaatnya menjamin mutu produk. Yang kedelapan, mengurangi jumlah supplier untuk mengurangi ketidakseragaman dari bahan baku, biaya, negosiasi, dan pelacakan. Yang dimaksud di sini yaitu jika suppliernya berbeda-beda, maka biaya dari bahan baku atau harga jual dari bahan baku, kemudian biaya pengiriman, dan negosiasi antara perusahaan dengan supplier banyak jenisnya karena memiliki supplier yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian yang 9 yaitu mengembangkan supplier partnership. Yang ke-10 yaitu berperan sebagai mediasi pasar. Apa yang dipasok memang atas permintaan pasar atau kebutuhan dari konsumen. Yang 11 dapat membantu mengidentifikasi produk sesuai permintaan konsumen. 12 dapat mengidentifikasi seluruh atribut produk yang diharapkan konsumen dengan mengkomunikasikan tersebut kepada perancang produk. Kemudian next yaitu tahapan dalam menerapkan digital supply chain management. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu planning, mengetahui posisi awal dan risiko yang akan diterima. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan jangka panjang yang berkaitan dengan umur perusahaan, biaya produksi untuk sekarang dan nanti, dan lainnya. Atau dapat dikatakan perencanaan untuk saat ini, besok, dan ke depannya. Yang ketiga yaitu melakukan riset
dan analisis pasar yang tepat untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyiapkan strategi yang akan digunakan dan harus bersifat transparan atau keterbukaan, terutama dalam hal hubungan antara perusahaan, supplier, distributor, dan konsumen. Nah, berikut adalah gambar karakteristik supply chain management yang saya ambil dari buku Digital Enterprise Transformation, di mana pada supply chain management terbagi menjadi dua bagian, yaitu supply network di sebelah kiri dan distributor network di sebelah kanan. Supply network berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan supplier, bagaimana memperoleh bahan baku, pengiriman bahan baku, pembayaran, negosiasi, dan lain sebagainya. Sedangkan distributor network berkaitan dengan penyampaian produk dari perusahaan sampai dengan diterima oleh tangan konsumen. Dari panah ini menunjukkan bahwa dari supplier memberikan bahan baku kepada perusahaan untuk diproduksi. Dan perusahaan mengikuti panah ini, financial flow-nya yaitu memberikan pembayaran atas bahan baku yang diambil dari supplier. Nah, dari supplier memberikan informasi terkait bahan baku yang tersedia, dan perusahaan juga memberikan informasi kepada supplier mengenai kebutuhan bahan baku apa saja yang dibutuhkan dan rentan biaya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sama dengan pada supply network, pada distributor network, yang diberikan bukan dalam bentuk bahan mentah, tapi sudah hasil dari produksi, disampaikan ke konsumen melalui distributor, ditaruh di retail dibeli oleh konsumen, atau dari konsumen bisa beli langsung pada perusahaan melalui via online shop atau sejenisnya. Kemudian dari konsumen membayar atas produk yang dibeli, perusahaan memberikan informasi kepada konsumen terkait produk yang mereka miliki, dan konsumen memberikan informasi mengenai kebutuhan apa saja yang mereka inginkan atau kebutuhan pasar yang diberitahukan kepada perusahaan dengan cara perusahaan melakukan riset terkait kebutuhan atau permintaan pasar. Dan akhir dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa digital supply chain management adalah penerapan teknologi digital dalam kegiatan pengelolaan dalam memperoleh bahan baku produksi, proses produksi, dan pengiriman hasil produksi. Adapun kegiatan utamanya yaitu perancangan produksi, dan pengiriman hasil produksi. Dengan adanya digital supply chain management, membantu menjawab tantangan pada era revolusi industri 4.0. Dengan adanya sistem ini, tidak membatasi hubungan antara perusahaan, supplier, distributor, dan konsumen, terutama dalam hal komunikasi, tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar dan konsumen dapat menerima pesanan sesuai dengan permintaannya tanpa adanya cacat atau kekeliruan dalam pengiriman karena sudah ada sistem manajemen yang mengaturnya. Kemudian ada sedikit kata-kata menurut B.J. Habibie bahwa dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian saya atau materi yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.